Ruang belajar ratu di Kastil Naga Perak. Blood Crusade adalah sihir terlarang yang hanya dapat digunakan sekali seumur hidup. Sihir ini menggunakan darah sebagai media dan nyawa penggunanya sebagai harga. Jika dikembangkan mungkin ini bisa menjadi cara bermain yang menarik. Ucap Rosweyse yang sedang belajar. Nampak tiba-tiba ada yang datang. Yang mulia, ucap pelayan kepercayaan klan Naga Perak yaitu Shirley. Bagaimana perkembangan penyelidikannya? Tanya Rosweyse. Maaf, tidak ada jejak Tiger Lawrence dan istrinya di Kekaisaran. Mereka hilang. Jawab pelayan. Hilang? Tanya Rosweyse. Informasinya dihapus dengan sangat bersih, dan ang buahku tidak dapat melacak keberadaan mereka. Jawab pelayan. Menurut Leon, masternya hanyalah orang tua biasa di pertanian tetapi sekarang tampaknya dia tidak sesederhana itu. Sambil memastikan keselamatanmu, lanjutkan penyelidikan, dan beritahu aku segera jika ada kabar. Ucap Rosweyse. Ya, yang mulia. Jawab pelayan. Di sisi lain, tampak Leon yang sedang latihan menggunakan tongkat kayu. Ayo, ayunkan tongkat dengan keras seperti papa. Ucap Leon ke Muen. Ya, jawab Muen. Hiayayayaya, ucap Muen sambil mengayunkan tongkat. Lalu tampak Rosweyse datang. Ah, itu mama, ucap Muen. Oh, kamu sudah kembali dari patroli? Tanya Leon. Jawab Rosweyse. Apakah kamu mendengarkan papamu hari ini? Tanya Rosweyse sambil memeluk Muen. Ya, Muen sekarang patuh, papa bahkan mengajarkan cara memegang pedang. Ucap Muen. Bagus kita akan makan malam sebentar lagi. Mama sudah meminta koki untuk membuat steak. Pergi ganti pakaian dulu. Ucap Rosweyse. Steak. Muen suka steak. Ucap Muen yang tampak girang. Lalu tampak pelayan membawa Muen untuk mengganti pakaiannya. Lalu, kamu? Tanya Rosweyse ke Leon. Tiba-tiba tampak Leon mengayunkan tongkatnya ke arah Rosweyse yang membuat Rosweyse kaget. Apa akhirnya kamu berniat menyerangku? Di Kastil Naga Perak, mengarahkan senjata padaku adalah kejahatan pengkhianatan, hukumannya adalah mati. Ucap Rosweyse. Ini hanya ranting, Ratu, kamu menyebui ranting sebagai senjata. Tanya Leon. Bukankah kamu dulu Dragon Slayer terkuat? Ranting ini juga bisa menjadi senjata mematikan di tanganmu, bukan? Jawab Rosweyse. Lalu tampak Leon yang menghela nafas. Jika ingin memuji seseorang, pujilah dengan baik. Kenapa harus menyindir? Ucap Leon. Siapa yang memujimu? Jawab Rosweyse sambil memalingkan wajahnya. Aku ingin menakutimu, tapi nggak ada gunanya kalau kamu nggak takut. Ucap Leon. Aku rasa kamu nggak bisa melukaiku dengan ranting dalam kondisimu sekarang. Ucap Rosweyse. Noah menulis surat kemarin, katanya dia baik-baik saja dan meminta kita untuk nggak usah khawatir. Tambah Rosweyse. Apa? Cuma itu? Tanya Leon. Enggak, itu jarang sekali dia mengambil inisiatif untuk menulis kembali dan memberitahu aku bahwa dia aman. Jawab Rosweyse. Itu benar, ini dia sangat mirip denganmu dalam hal lain. Dia selalu memiliki wajah tegas, sulit menebak apa yang dia pikirkan, tetapi selama kamu menemukan pendekatan yang tepat, sangat menyenangkan bergaul dengannya. Ucap Leon. Noah sebenarnya mengagumimu. Dia memiliki mentalitas naga yang khas, dia mengagumi yang kuat dan mendambakan kekuatan. Sekarang kamu adalah siswa teladan di pikirannya, Javi dia bilang dia akan memenangkan banyak juara di akademi dan tidak ingin kalah darimu. Ucap Rosweyse. Kupikir di hatinya, aku hanya seorang kutu buku lemah. Ucap Leon. Saat kamu pertama kali sadar, Noah menghindarimu, kan? Tapi sebenarnya, dia sering mengunjungimu saat kamu koma. Kadang-kadang, saat aku menemukannya, dia akan beralasan ingin menemui Muen. Ucap Rosweyse sambil melepaskan sepatunya. Haha, sisi keras kepalanya itu juga seperti kamu. Ucap Leon. Saat mereka masih kecil, mereka akan menangis dan nggak ada yang bisa menenangkan mereka. Tapi begitu mereka diletakkan di dekatmu, mereka langsung tenang. Mungkin sebelum kamu menyadarinya, ikatan darah telah menyatukan kalian. Ucap Rosweyse. Ikatan darah. Ini agak aneh. Ucap Leon. Aku yatim piatu. Aku tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua saat kecil. Aku tidak tahu apa itu kasih sayang keluarga. Ucap Leon sambil membayangkan masa lalunya. Saat aku berusia 5 tahun, masterku dan istrinya mengadopsiku. Walaupun kami tidak memiliki hubungan darah, mereka memperlakukanku seperti anak mereka sendiri. Untuk pertama kalinya aku memiliki konseo rumah, tetapi sesekali aku merasa ada kekosongan di hatiku.
Andai saja, masterku dan istrinya adalah orang tuaku yang sebenarnya. Ya, mereka akan menjadi keluarga dengan ikatan darah lebih kental dari air, yang akan kamu cintai, lindungi, dan berikan segalanya. Ya, mereka adalah keluarga yang paling aku cintai sekatang. Ucap Leon dalam hatinya sambil mengepalkan tangan. Apa yang kamu lamunkan? Kita harus kembali. Ah, enggak, makasih udah memberitahuku ini. Kalau begitu ayo kita kembali, hahaha. Ucap Leon. Lalu tampak Rosweyse memberi kode dengan kakinya. Apa? Tanya Leon. Karena kamu ingin berterima kasih, tolong bantu Aju memakaikan sepatuku. Jawab Rosweyse. Jawab Leon yang tampak bingung.